Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, di video update kali ini Bitcoin terlihat cukup parah ya. Jadi sebenarnya dari update kemarin siang, sekitar 13 jam yang lalu saya update di Bitcoin Update ini, memang kita memperhatikan sebuah skenario bahwa Bitcoin itu bisa mengalami koreksi lebih jauh. Jadi kalau kita cek nanti di videonya, saya coba review sedikit ya teman-teman, supaya kita bisa dapat idenya dari video sebelumnya. Jadi kita sempat mention which one ya, ini ya benar Bitcoin ya. Oh ini udah ke Ethereum ya teman-teman ya. Oke, this one ya. Jadi kita sempat mention memang satu buah idea di mana Bitcoin itu bisa mengejar ke level yang ada di bawahnya, sekaligus testing ke area low yang ada pada pergerakan sebelumnya. Nah, sebenarnya yang di luar ekspektasi saya adalah proses ini terjadi dalam fase yang cukup cepat. Itu pertama. Kedua, disebabkan oleh sebuah pemberitaan. Ya, pemberitaannya itu adalah si Binance ya. Jadi di previous video itu saya ada sempat mention soal Binance ini. Kalian bisa mampir juga lihat-lihat di situ. Dan pada akhirnya FAT ini memberikan opportunity sebetulnya untuk kita melihat kembali Bitcoin itu deep ya sampai kisaran $25.000. Well, here's the good news ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat naiknya ini kan impulsif ya, prosesnya sejauh ini dia turunnya cenderung korektif, didukung dengan berita pula. Tapi kalau kita lihat nggak separah ketika dump pertama kali FTX ya. Jadi kalau kita lihat FTX November dumpnya itu lumayan parah, yang kali ini nggak terlalu, karena memang sebenarnya kan ini kelihatannya cuma FAT aja ya, bukan kita ngomongin sebuah kondisi yang sudah dipastikan gitu loh. Kayak misalkan FTX itu kan sudah terbukti dia scam atau sudah terbukti dia insolvency atau bangkrut. Tapi kalau misalnya pada case-nya si Binance, ini kan baru kecurigaan aja dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Binance dari pihak SEC. Jadi untuk Bitcoin sendiri, I think we are still fine ya. Jadi memang ada FAT-nya, tapi ini kelihatannya adalah sebuah pemberitaan aja ya, yang memang timingnya tepat gitu, termasuk dalam proses koreksi pada Bitcoin, diiringi dengan US debt ceiling juga. Jadi kalau kita lihat hari ini nggak cuma sendiri ya, sebenarnya si S&P 500 juga close-nya cenderung negatif ya. Nasdaq doang nih yang masih cukup positif so far. Nah sementara Bitcoin itu tertekan, dan kabar baiknya adalah kita sebenarnya punya area ini ya. Kalau kita lihat ini ada area imbalance ya, atau FVG di sini. Ini yang saya arsir ini itu sudah terisi ya, saat ini sudah ke fill. Jadi tinggal pertanyaannya adalah Bitcoin akan mendapatkan reaksi dari $25.000 dan kemudian kita reverse kembali untuk nanjak, atau Bitcoin pada akhirnya terus tertekan ya, dan akhirnya malah breakdown dari $25.000. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, pada progresnya teman-teman gunakan VRVP, sebenarnya Bitcoin itu sudah memasuki area yang bisa dibilang nggak terlalu banyak volume loh transaksinya. Kamu bisa lihat di sebelah sini ya, ini di bagian pojok kanan ini kecil banget ya. Baru ada volume transaksi besar lagi itu di $24.700 ya, dan lebih besar lagi baru ada setelah di level $23.000. Jadi sementara kita bisa berasumsi dulu bahwa selling pressure pada market itu belum selesai. Tekanan masih bisa berlanjut dan ada probabilitas Bitcoin bisa testing ke 24.700 bahkan. Itu yang terdekatnya kalau kita lihat yang volumenya lumayan spike ada di sana. And then the next volume yang lebih signifikan lagi itu ada di 22.900 atau di $23.000. Alright. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya, terutama buat Anda yang mungkin sedang berencana untuk melakukan akumulasi di Bitcoin. Jadi lihat dari volume transaksi ini pun sebenarnya Anda sudah bisa ada preparation. Kira-kira di level berapa sih kita udah boleh mulai mempertimbangkan akumulasi atau cicil dengan jumlah yang lebih besar gitu ya. Mungkin kalau saat ini cicil udah boleh belum ya, sebenarnya nggak ada masalah, harganya udah murah, kita udah dikasih dip gitu. Cuman ngelihat progresnya masih kenceng turunnya, belum ada tanda-tanda reversal, belum ada pelemahan momentum, selling pressure masih kuat.
ya kita bisa aja melakukan cicil beli dengan porsi yang lebih kecil dulu. Jadi kita start cicil dengan mungkin 15-20% dari perkiraan portofolio yang memang teman-teman sudah siapkan untuk dialokasikan untuk beli Bitcoin aja. Oke, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan progres saat ini. Ya, secara si channel sih kita memang sedang testing ke trendline channel pada bagian bawahnya. But the question is remain the same. Apakah kita akan mantul setelah testing level tersebut? Ya, saya pikir sih kalau misalkan sentimennya belum beres ya harusnya hal tersebut masih bisa berlanjut. Walaupun posisinya dari dolar indeks tuh sebenarnya positif, guys. Kita ngelihat dolar indeks hari ini itu secara news ya menunjukkan posisi dolar indeks itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena Anda bisa lihat di sini kita akhirnya resmi memasuki kontraksi ya. Pada ISM non-manufacturing employment itu berada di bawah indeks 50. Dan sisanya services PMI, kemudian ISM non-manufacturing itu drop semua. Cuman yang paling terlihat cukup parah itu kontraksinya ada di ISM non-manufacturing employment karena angkanya tuh di bawah 50. Kalau yang lain tuh masih di atas 50, berarti masih ada ekspansi walaupun sudah cenderung melemah. Tapi so far dengan data ini sebenarnya sudah bisa mengkonfirmasi pelemahan pada dolar indeks. Anda bisa lihat dolar indeks itu mengalami rejection yang amat sangat signifikan. Jadi pertanyaannya lucu ya, apakah turunnya ini juga dibarengin dengan Bitcoin? Jadi kita sama-sama serentak ya, Bitcoin turun, dolar indeks juga turun. Kan agak aneh teman-teman ya, karena mereka tidak punya korelasi yang sejalan, melainkan korelasinya seharusnya cenderung negatif. Di saat Bitcoinnya lagi naik, most likely disebabkan oleh dolarnya juga yang sedang melemah. Nah, pada case ini teman-teman, kalau misalnya Anda masih ingat, ini adalah salah satu pembahasan yang pernah saya bagikan melalui video sebelumnya. Jadi first yang pengen saya ajak teman-teman untuk notice kembali adalah Bitcoin overall itu sudah memiliki sentimen yang cukup baik ya. Anda bisa lihat Bitcoin itu sudah berhasil break dari trendline major itu, dan kemudian ada proses retestnya tepat sekali di kisaran $20.200 lebih kurangnya. Nah, pada prosesnya kalau kita lihat nih, every time harganya mengalami koreksi atau retracement, itu sebelum kita bisa lihat dia naik lagi, minimal dia testing ke 50% loh Fibonacci retracement. For example di sini Anda bisa gunakan Fibonacci retracement from the very bottom to the very top ya. Anda tarik ke samping seperti ini, lalu kita keluarkan hanya di area Fibo 38,2 dan 50%. 50 dan 61,8%. Saya ubah jadi biru aja seperti ini supaya gampang dilihatnya, dan seperti yang Anda lihat sebelum akhirnya Bitcoin rally, kita ngelihat dia testing dulu ke Fibo 61,8%. Nah, setelah testing dari sana, kita lihat dia rally sangat signifikan dan membentuk top di level tersebut. Ya, kita bisa hubungkan kembali Fibonacci retracement from the very bottom to the very top. Ya, sama prosesnya teman-teman sekalian. Testing sampai ke Fibo 50% dan 61,8%, Bitcoin melanjutkan penguatannya. Nah, saat ini Anda juga bisa hubungkan Fibonacci retracement yang sama dari bottom sampai ke topnya di sini. Anda drag ke samping dan Anda lihat level manakah yang sebetulnya bisa diantisipasi oleh kita. Dan tampaknya confluence yang paling strong sejauh ini itu adalah di $25.000 ya. Level yang sama merupakan area resistance pada pergerakan di sepanjang bulan Agustus sekaligus di sepanjang bulan Februari 2023, dan di level yang sama juga merupakan area Fibonacci 50%, $24.600. Jadi area ini nih adalah area yang wajib kita perhatikan. Ya, terlepas dari bagaimana nanti membentuk semacam konsolidasi atau istilahnya kita cuma ter sideways atau mungkin membentuk sebuah descending channel like this ya kan, itu kita belum tahu nanti ya gimana reactionnya. Tapi yang pasti karena kita udah punya key level tersebut, Anda sudah bisa mulai mempertimbangkan ya, membuat planning untuk berinvestasinya atau membuat planning untuk melakukan akumulasinya, atau bahkan buat teman-teman yang suka dengan counter trend, melihat penurunan signifikan kayak gini, Anda mau persiapan untuk melakukan long, ya silahkan teman-teman. Itu adalah pertimbangan masing-masing yang kalian punya trading system atau trading plan-nya. Nah, dengan melihat key level ini, saya nggak bisa guarantee apakah dia akan benar-benar kepantul di 24.600, atau bahkan kita mengalami percepatan tren yang ternyata lebih tersignifikan lagi sampai ke 23.000. Balik lagi karena ada faktor tadi yang saya sempat mention, yaitu volumenya ya. Volume terbesar saat ini itu
itu ada di 23.300-an lebih kurangnya. Jadi apakah di situ akan menjadi key level kita? Ya sementara sih selama dia masih turun, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu tergesa-gesa untuk mengambil decision, apalagi sampai entry all in dan berharap harga langsung signifikan rebound. Oke, itu adalah hal yang bisa dibilang nggak begitu wise lah untuk dilakukan. Nah, sementara pada time frame daily kita lihat seperti itu progresnya. Di time frame daily, nanti kita bisa mencari informasi apakah sudah mulai ada pelemahan momentumnya. Ya, sejauh ini sih kalau kita lihat, teman-teman pasti masih ingat juga kita sempat mention soal area big fan zone ini. Ini adalah area di mana sellers terakhir itu menekan harga Bitcoin drop sampai di kisaran level lebih kurangnya 26.200. Setelah itu kita melihat Bitcoin mengalami konsolidasi. Ya, dia berusaha bertahan di atas level major support ini. Ada proses-proses yang menarik, ada akumulasi, kemudian ada V formation, ada proses pullbacknya, membentuk sebuah channel dan lain sebagainya. Itu terjadi semua di dalam si area big fan zone tersebut. Nah, pada akhirnya dengan breakdown seperti ini, close candle juga berada di bawah area si supportnya. Ini berarti sebenarnya technically big fan zone ini sudah pindah ya. Kita tahu bahwa si bigger players itu sudah make a move dengan area yang baru, dan area tersebut ada di kisaran range 27.300 dolar. Nah, ini akan menjadi area penting untuk kita perhatikan ke depannya, karena ini akan menjadi clue juga apakah Bitcoin sudah siap untuk reversal atau belum gitu ya. Kayak misalkan case-nya kemarin di sini ya sama, kita ngelihat dia testing ke situ, selama belum berhasil break ya berarti belum reversal. Itu dulu teman-teman notice-nya ya. Nah, berikutnya karena di sini adalah area major support yang sudah di break, saya akan pindahkan juga si label ini supaya teman-teman bisa lihat ya bahwa ini loh support atau low level sebelumnya sudah berhasil di break, dan sekarang kita sudah create new low level. Kalau Anda melihat nanti dia cenderung naik korektif atau bahkan membentuk sebuah setup untuk Anda bisa mempertimbangkan entry short kembali, ya mungkin itu bisa dilakukan ya, bisa ditransaksikan juga. Ya, sejauh ini sih selama tekanan sellers masih signifikan, di 4 jam Anda belum lihat ada retracement, di 1 jam pun baru mulai kelihatan berhenti. Tapi apakah ini akan cukup untuk membuat dia reversal? Saya pikir belum ya teman-teman sekalian. Kita butuh bukan sekedar price action aja, tapi kita butuh perubahan sentimen dan juga fundamental yang amat sangat signifikan untuk case Bitcoin saat ini. So, ya teman-teman sekalian, sabar sedikit. Anda masih punya ruang gerak dan mungkin masih bisa dikasih diskon lebih murah lagi. Hopefully, untuk Bitcoin, ya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan akumulasi, mudah-mudahan ya kita mungkin turunnya nggak terlalu jauh lah. Mungkin mentok-mentok 23.300 pun masih bisa ditoleransi lah untuk saya saat ini. Kembali melakukan akumulasi lagi dengan jumlah yang lebih besar. Oke, so I guess that's it everybody. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. All the best for you guys. God bless buat kalian semua. Have a nice day dalam menjalankan aktivitas hari ini, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk altcoins-nya sekaligus untuk Bitcoin. Thank you very much guys. Cheers and goodbye.